Shalom jemaat Tuhan, dalam Pastoral Note kali ini saya akan membahas tentang relasi, atau lebih tepatnya bagaimana kita berkomunikasi satu sama lain. Tidak jarang dalam relasi atau komunikasi yang kita bangun, kita mengalami yang namanya konflik ataupun perselisihan. Nah, satu kali saya sedang menunggu di lobi sebuah hotel. Dalam proses menunggu itu, tidak lama kemudian datang juga satu keluarga, sepasang suami istri dengan ketiga anak mereka. Namun rupanya sama, karena mereka seperti saya datang lebih awal, mereka juga masih harus menunggu beberapa jam lamanya. Salah satu dari dua anak yang terkecil kemudian lapor kepada mamanya dengan perasaan jengkel, perasaan kesal. Rupanya waktu ia membuka makanannya dengan kurang hati-hati, lalu makanan itu melompat keluar dari bungkusnya dan terjatuh ke lantai, sehingga ia tidak bisa lagi memakannya. Maka kemudian si mama ini membantu anaknya membereskan makanan yang terjatuh di lantai itu, kemudian membuangnya ke tempat sampah yang ada di luar. Nah, tidak lama kemudian dalam perasaan seperti itu, si kakak mulai merengek-rengek. Anak yang pertama mulai merengek, menanyakan kepada mamanya kapan mereka akan pergi ke tempat makan, karena ia merasa sudah lapar. Si mama yang tadinya menjawab dengan perkataan-perkataan yang lembut, yang sabar, lalu kemudian tanpa terasa mulai menjawab, meresponi anak-anaknya dengan nada yang semakin tinggi. Nah, tidak lama setelah si suami itu menyelesaikan urusannya dengan resepsionis, suami ini lalu kemudian mencoba berunding dengan istrinya, menanyakan bagaimana mereka akan mengatasi atau mengisi waktu. Apakah mereka akan pergi ke satu tempat untuk mencari makan dan lain sebagainya. Nah, yang menarik kemudian adalah yang mungkin seperti saudara juga bisa duga, si istri ini kemudian tanpa sadar meresponi pertanyaan suaminya yang sebetulnya ingin berdiskusi baik-baik ini dengan nada yang cukup emosional. Nah, yang menarik adalah si suami ini kemudian saya mendengar bagaimana ia merespon perkataan-perkataan istrinya itu dengan nada cukup sabar, dengan perkataan yang lemah lembut. Dan akhirnya saya mendapati bagaimana si istri pun akhirnya emosinya mulai menurun dan berunding dengan baik. Nah saudara, bukankah ini sebuah peristiwa yang mungkin tidak jarang juga kita alami dalam kehidupan kita, bukan? Ketika kita kemudian karena keadaan, karena situasi, lalu kemudian membuat kita ini tanpa sadar mulai naik nada bicaranya, yang kemudian tanpa sadar itu bisa menyakiti orang lain, lawan bicara, atau bahkan mungkin memancing terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Saya mengingat di dalam Amsal pasal 15 ayat 1 ketika dikatakan bahwa perkataan atau jawaban yang lemah lembut itu meredakan kegeraman. Bukankah ini yang harusnya muncul dalam kehidupan kita? Perkataan yang lemah lembut, perkataan yang diwarnai dengan kesabaran. Lebih-lebih khususnya ketika kita sedang menghadapi lawan bicara yang kemudian mungkin karena faktor situasi, faktor kesulitan yang dia alami sebelumnya, faktor keletihan fisik, faktor keletihan emosi, atau banyak hal yang lain, bertengkar, berkonflik. Dalam situasi seperti itu, saya percaya kalau kita sebagai lawan bicara, lalu kemudian tidak mampu menguasai diri kita, lalu kemudian kita terpancing memberikan respon, memberikan jawaban yang dengan nada tidak kalah tinggi, dengan perkataan yang tidak kalah tajam, dengan perkataan yang tidak kalah menyakitkan, maka kemudian kemungkinan besar yang terjadi adalah menghasilkan konflik, perselisihan, pertikaian yang tajam, bahkan mungkin saling menyakiti hati. Perkataan-perkataan yang mungkin kita akan sesali, ya, ketika kita di satu waktu kemudian mengingatnya kembali. Secara manusiawi, saya percaya kita akan lebih sering terpancing memberi jawaban yang tajam, yang sehingga kemudian menimbulkan pertikaian. Tetapi sebetulnya di dalam Tuhan, bukankah kita ini adalah ciptaan yang baru? Dan di dalam proses lahir baru itu, ketika Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, sesungguhnya Tuhan juga terus mengerjakan perubahan demi perubahan dalam kehidupan kita, termasuk perubahan karakter, bukan? Kasih yang Tuhan Yesus sudah lakukan, sudah tunjukkan di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam hal ini, salah satu aplikasi nyatanya menolong kita bagaimana memberi respon, jawaban yang lemah lembut,
dalam situasi yang tidak menyenangkan seperti yang saya contohkan tadi. 1 Korintus pasal 13 ayat keempat mengatakan kasih itu sabar. Di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 mengatakan buah roh. Salah satu yang ditunjukkan di dalam bagian itu adalah kesabaran. Dua-duanya memakai kata yang sama dalam bahasa aslinya. Dua-duanya menggambarkan satu karakter bagaimana kita ini menjadi pribadi yang dipenuhi dengan kesabaran, yang kemudian tidak mudah terpancing oleh situasi, yang kemudian akhirnya bisa menjadi pembawa damai, bukan malah mencetuskan konflik, pertikaian, dan perselisihan. Sekali lagi, kasih itu sumbernya adalah kasih Kristus yang lebih dahulu menyelamatkan kita. Perubahan itu, karakter yang baik itu adalah bagian dari buah Roh Kudus yang dianugerahkan Tuhan saat engkau dan saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bukan? Maka hari ini sekali lagi saya ingin mengajak saudara, ketika saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang sudah menerima kasih Tuhan, yang sudah menerima kelahiran baru, pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita itu, mari kita terus minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus terus melembutkan hati kita, mengerjakan pembaharuan demi pembaharuan itu setiap hari, sehingga kita salah satunya bisa belajar bagaimana kita memberi respon, jawaban yang lemah lembut kepada lawan bicara kita, terutama di saat-saat yang paling menantang, di saat-saat yang paling tidak menyenangkan sekalipun. Semoga Tuhan menolong Anda dan saya, sehingga ketika kita berelasi, entah dengan orang tua kita, entah dengan pasangan kita, suami atau istri, entah dengan anak-anak kita, kita bisa memberi respon yang lemah lembut. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tuhan memberkati.